Pintu kamar bacot telah dibuka. Bagi viewers yang telah memiliki tiket, diharapkan like dan subscribe. Terima kasih. Ada apa cucuku datang kemari? Kita mau nanya Ki, ini teman saya lagi ada masalah. Mbah bukan Mbah Google. Mbah benar ini Mbah. Mbak Google Theo. Nanya apa? Oh sebentar, Aki tahu. Masalah perempuan. Iya. Betul? Iya. Nah, kelihatan mukanya rada jomblo. Asik ya. Boleh lihat fotonya? Enggak ada. Fotonya? Oh fotonya. Foto. Nggak ada juga Oh, fotonya. Namanya. Namanya Depan inisialnya huruf R. Iya. Iya. Pulang. Besok, insya Allah. berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi di kamar bacot. Sekarang kita kedatangan sama saudara Momo dan saudara Theo. Yang udah jauh-jauh, Momo dari Tanjung Priok tadi, Theo dari Kulon dan enggak Momo dari mana Mo? Tadi Pasar Bo. Dari Pasar Bo. Theo Meruyung. dari Meruyung. Jadi orang Pasar Bo sama orang Meruyung, orang jauh nih. Kemarin kita main kutek-kutek di sekitar Depok, di sekitar Tanah Baru. Sekarang kita melebar ke Pasar Bo sama ke Meruyung. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sebentar, Mbah nggak kelihatan. Oh iya. Pakai kacamata. Mbah nggak kelihatan. Lagi sibuk apa? Dari Theo dulu. Dari Theo dulu. Sibuk apa ya? Majuan. Oh, majuan. Sibuk gawe-gawe aja. Gawe apa tuh? Arput. Apaan lu Arbut? Antar jemput. Oh, Ya, antar tuh. Perempuan. Kagak anak yatim. Oh. Wah, Ramah bos-bos. mantep. Itu termasuk ada perempuan juga kalau anak yatim kan Iya biasanya kan. pasti. Kalau Momo? Ya Momo. masih sibuk ngurusin perusahaan bokap aja. Wes, mantap. Iya. Oke, sebelumnya dengar-dengar nih Momo sama Theo, dia punya YouTube channel juga. Namanya apa? Little Ghost Official. Little Ghost Official. Tapi selain Little Ghost Official, dia punya banyak, mereka nih berdua punya banyak kenalan, punya banyak teman juga yang memang ikut berkecimpung di situ. Ini kontennya tentang apa sih? Kalau Momo, gue dulu ya. Iya, Momo dulu. Kalau Momo masih. Oh begitu. belum. Ya apa? Kalau Momo misteri sih jatuhnya. Misteri. Tapi kita misterinya nggak yang barbar, nggak yang menantang, lebih ke mendapatkan sosok mereka, entity-nya mereka, kita ceritakan cerita yang dulu mereka pernah alamin semasa hidupnya. Oh, jadi kita ngambil ceritanya aja. kenapa itu bisa ini gitu. Kalau kayak gitu maksudnya bisa komunikasi ya. Alhamdulillah Bisa komunikasi ya. Berarti salah satu dikasih keberkahan sama Yang Maha Kuasa ya. Iya. Kalau Theo Sama sih. sama. Tapi ngelihat ke sejarah-sejarah kalau kita. Oleh sejarah-sejarah. Contohnya apa tuh? Kayak tragedi-tragedi. Kayak itu kan di Meruyung itu kan terkenalnya pembunuhan tuh. Yang kasus pembunuhan itu Iya. ya kita ngulik-ngulik di situ. Kayaknya bikin orang semua gitu. Nah, Tapi pernah nggak gini? Sebelum kita lanjut lebih ini ya, kita nanya nih. Pernah nggak sampai kejadian itu misalkan pasti ada tim dong, Iya. ada kameramen, ada yang lain-lain, tim support yang Iya. lain kan. Ada nggak pernah kejadian sampai ibaratnya sesuatu yang kasat mata ini sampai mengganggu yang ekstrim gitu? Dari Momo dulu deh. Nggak apa ya? Iya. Oke ya. Kalau Momo pribadi, Wow. belum.
Ya terus belum. Dua kali loh ya kena split ya. Momo pribadi waktu itu di salah satu tempat di daerah Jakarta Selatan. Di daerah Jakarta Selatan. Sedang melakukan komunikasi dengan mereka. Komunikasi. Jadi Momo nggak mediumisasi waktu itu. Karena memang menurut Momo sosok ini negatif. Sosok ini negatif. Dan mungkin resikonya gede juga. Iya. Gitu. Jadi Momo memutuskan hanya meminta gambaran dia semasa hidupnya dulu. Gitu. Ketika menceritakan seperti itu, tahu-tahu brek, pingsan. Dan itu yang pingsan Momonya. Karena lagi menceritakan, tahu-tahu langsung udah kosong aja plus. Nah ternyata kan biasa ada mbah, gitu kan. Mbah bilang, Mbah ini? Bukan. Kan mbah ini. Terus kata mbah, tak selamati kowe. Tapi jangan coba-coba lagi untuk mencari hal yang negatif, mencari tahu sisi hidupnya ataupun memasukkan sosok tersebut gitu. Karena ini resikonya gede gitu. Iya. Jadi medium lah, jadi medianya ya. Medianya gitu. Ternyata setelah itu kurang lebih hampir setengah jam waktu itu Theo. Hampir setengah jam baru sadar, dan itu pun nggak full, nggak kayak langsung bisa berdiri tegak gitu. Masih lemes dulu, karena mungkin yang namanya ngerasa nyawanya belum nyatu, ya seperti itu mungkin. Dan yang Momo pelajari sih sendiri waktu itu ya, Momo dibawa ke alamnya mereka. Dia jalan-jalan. Iya. Dia jalan-jalan. Dan itu sosoknya kalau nggak salah di tahun 1976 kalau nggak salah. Sosok itu semasa hidupnya dulu. 1976 sampai waktu itu sosoknya itu kejadiannya di abuse, setelah itu dibunuh. Waduh. Masih ingat nggak siapa namanya? Kalau namanya kalau nggak salah Maman Kiting. Oh Kiting. Kalau nggak salah si Eliza kalau nggak salah. Elisa. Enggak, pakai Z. Iya. Maklum kita bibirnya ada kesini. Kumis. Eliza. Iya, Eliza. Dan itu karena dia membawa rantai di tangannya, dan itu benar-benar berlumur darah Theo gitu. Jadi ini menarik nih gitu. Cuma pas dilihat figurnya dan ceritanya dia kok negatif ya, sampai-sampai dia berani ngebunuh anaknya sendiri gitu. Dia ngebunuh anaknya sendiri pakai rantai itu. Akhirnya kalau Momo kan untuk urusan anak kecil nih agak nggak tega gitu. Makanya ada sosok-sosok anak kecil di tempat yang seperti itu, sebisa mungkin kita usahakan gitu, supaya nggak di situ lagi gitu. Itu pengalaman yang lumayan ekstrim. Iya. Ya. Kalau untuk Theo sendiri? Kalau kita sih nggak ada, tapi kan kita kan ini kan di belakang layar. Banyak banget gangguan. Di belakang layar tuh maksudnya Di belakang kamera. Maksudnya fungsionalnya seperti apa gitu maksudnya? Apa jadi? Kalau saya sih jadi kameramen. Pas salah satu di channel, boleh nyebutin channel nggak sih nih? Boleh. Oh. Nggak apa-apa. Takutnya kan nggak boleh. Boleh. Ya. Salah satu channel Jubir TV. Itu pas kita ngekspor di daerah kuburan apa sih itu namanya? Citayam. Ya. Citayam. Boleh nyebut daerah nggak sih? Keceplosan. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Oh enjoy berarti Theo. Oh enjoy. Iya. Di salah satu kuburan Citayam itu si Nanda itu hampir mau jatuh. Jadi bangunan itu 2 lantai, pengen terjun. Yang mau nggak mau kita offin dulu kameranya. Kita nggak mau tragedi itu terulang kembali. Gitu. Berarti kalau Momo tadi pengalaman pribadi sendiri, kalau Theo pengalaman di tim ya. Tim. Lebih ke tim ya. Ke tim. Karena memang kalau yang seperti itu yang Momo tahu ya, ada sosok yang ingin mengulang kejadiannya sih yang dulu. Misal dia pernah gantung diri, dia masuk ke orang lain,
sehingga praktekin gitu. Biasanya Iya. seperti itu Theo. Karena waktu gua ke mall yang di Serpong, bener-bener ya mau lompat juga sih gitu, cuma langsung ditarik gitu. Sama waktu itu sama Mencari Misteri waktu itu tahun 2017. Iya. Itu sama channel YouTube Mencari Misteri. Awal terjun di YouTube. Itu berkecimpung di beberapa channel, apa hanya sebagai partisipan atau jadi tim juga di channel-channel yang lain selain Little Ghost ya? Selain Little Ghost. Kalau Momo dulu ya. Momo dulu di Mencari Misteri sebagai mediator. Maksudnya dengan kelebihan alhamdulillah yang Tuhan berikan gitu kan. Momo menceritakan kepada mereka itu yang menonton itu supaya setidaknya menghargai. Yang nggak kelihatan tuh bukan berarti nggak ada. Iya. Gitu. Yang nggak kelihatan ya harus kita hargai juga. Biar dimanapun mereka kan setidaknya ada yang pernah hidup dan ataupun ada yang diciptakan hanya untuk sebagai sosok penjaga kan gitu. Nah di 2017 sampai 2019 masih di Mencari Misteri. Nah setelah itu timnya selesai. Karena memang gue nyari 1000 subscribe aja dulu. Setelah 1000 subscribe gue akan berikan ke orang yang lebih membutuhkan. Maksudnya terserah ini channel mau dibawa kemana, yang penting ini channel misteri udah stop sampai sini. Yang nanti targetnya mau sampai berapa subscribe lagi, channel apa, konsepnya apa. Gitu. Jadi berubah. Tapi nggak masalah ya? Nggak masalah. Nah di 2019 sampai 2020 waktu itu di GTKY Official. GTKY apa tuh? GTKY itu awalnya katanya nggak tahu kenapa ya. Awalnya di GTKY doang kalau disingkat. Semenjak ganti personil dan mau masuk di situ ada namanya GTKY Official jadinya. GTKY Official. Iya. Nah, tapi masih ruang lingkup misteri juga. Misteri. Nah, itu Momo mediator, host. Wah, semuanya gue yang ini Theo. Semuanya gue yang nyambet semua tuh, ya. Nah, terus setelah itu karena ada sedikit problem sih Momo bilang. Sehingga Momo kan di situ dibawa orang. Kenal dari orang channel itu ya bukannya nggak mau tahu dengan permasalahan itu karena Momo nggak ada hak. Ya. Rasa ya udah Momo lebih baik mundur aja deh gitu. Daripada gua kena imbasnya gitu kan. Akhirnya mundur. Setelah mundur sampai saat ini pun di tahun 2020 sampai sekarang suka ngikut Bros Kamar Gelap sih. Bros Kamar Gelap. Kamar Gelap Itu bukan kamar baca. Bukan. Kalau kamar baca tuh gimana? Tadi lu sebelumnya. Nih pada lemes-lemes banget nih. Iya. Tim kamar bacot nih. Kamar bacot. Nah, kalau untuk Theo sendiri selain sekarang di Little Ghost Official berkecimpung di mana? Di Zubir TV. Itu lama di Zubir. Itu dari 2016 atau 2015 gitu saya lupa. Sampai 2020 akhir. 2020 kemarin? Iya. 2020 kemarin. Alasannya bubar? Enggak bubar, belum bubar. Tapi Theo yang ini enggak bubar, enggak keluar kita. Masih di situ. Oh, masih di Cuman, situ. ada kesibukan masing-masing. Ya saya lebih baik kesibukan pribadi saya. Lebih pentingin itu ya. Iya. Maksudnya kesibukan yang memang kewajiban kita jalanin gitu ya. Soalnya kalau konten begini kan bisa sampingan. Iya. Karena kan hobi kan. Iya. Terus kalian tuh sebenarnya udah berapa lama sih buat berkecimpung di dunia misteri gitu. Sedangkan kalau lihat kalau Mbah lihat nih kayaknya tampang-tampangnya tampang-tampang muka-muka yang nggak pantas terjun di dunia misteri gitu. Jadi gimana tuh? Udah berapa lama sebenarnya dari Momo? Oh, lama juga. Momo itu terjun di YouTube 2017. Nah, Cuma
punya kelebihan dari umur 5 tahun. Dari umur 5 tahun. Karena memang kan dulu Momo kecilnya di pressure sama orang tua. Karena pergaulan mungkin orang tua pada saat itu, apalagi kelahiran 96 dan 98 99 itu kan krisis moneter, parah-parahnya orang gitu kan. Dan di saat itu Momo udah main sekitaran rumah aja. Jadi gerbang ditutup, nggak boleh keluar kemana-mana, di situ aja. Harapannya sih ketika ulang tahun waktu itu nggak banyak, karena ibu sibuk kerja, ayah sibuk kerja, itu kan. Dan waktu itu adik belum ada. Nah, di situ harapan Momo sih cuma satu waktu itu. Kalau emang dikasih izin ya saya pengen punya teman. Saya gituin. Terus setelah itu ada bisa kenal yang namanya Foni, Amanda sama Jonathan. Waduh, namanya keren-keren banget. Foni, Amanda. Karena memang Belanda punya. Belanda punya ya. Belanda punya. Jadi kan kalau kata orang dulu, naruh lemari di kamar itu kan kalau bisa pepetin aja udah ke tembok. Nah ini lemari di rumah agak space sama tembok siku. Iya. Gitu. Nah mereka muncul dari situ dengan wujudnya seperti anak-anak. Iya. Akhirnya nama kamu siapa? Momo nanya ke mereka gitu. Dan mereka menyebutkan nama. Kita main enjoy gitu. Enjoy. Nah orang kan nggak semuanya bisa melihat. Iya. Ketika main di kebun, kalau nggak salah main lompat tali ya. Iya. Nah, itu Momo lompat-lompatan dan pembantu bilang di rumah, itu anak kenapa ya kok main sendirian girang gitu. Iya. Akhirnya sampai besoknya dipanggilin ke nyokap almarhum, nyokap datang gitu. Mas udah makan? Ini lagi makan. Kok piringnya banyak? Kata dia gitu. Iya. Kok piringnya banyak? Itu teman-teman Mas semua. Nggak aneh mungkin gitu untuk ngomong. Tapi kan nyokap ngeliat, ya anak harus gue bawa ke psikolog kayaknya deh. Iya. Gitu kan. Akhirnya nyokap punya kenalan psikolog, dibawa nih. Kan. Ternyata pas baru, Mas, ini ada Kak Dina. Oh, ya udah salaman, lari-larian tuh tetep sama mereka gitu kan. Nah si Foni nggak sengaja nyenggol kursi, cerak gitu kan. Kak Dina langsung bangun dong. Ini kayaknya bukan psikolog deh, kata dia. Anak lu iganya ini deh kayaknya deh, kata dia. Gua nggak bisa nih, beda urusan. Kalau bisa lu cari orang lain deh. Gitu. Akhirnya begitu. Besoknya kata pembantu kan Mang Udin namanya kalau di rumah. Alaudin. Ya, terus dia bilang, saya bawain aja deh Ustadz atau mungkin Kiai gitu ya. Kiai gitu kan. Ternyata pas dibawa di situ bener-bener yang namanya mata batin dibuka. Seperti itu rasanya, dan Momo harus ngelihat wujud ketiga sosok itu gitu. Dan itu yang tadinya riang, seneng karena punya temen, ya syok sampai kurang lebih 2 bulan gua nggak bangun itu tuh. 2 bulan nggak bangun. 2 bulan nggak bangun karena beneran syok, dan waktu itu mata ininya ditutup sempat gitu. Cuma nggak tahu kenapa setelah almarhum ibu ngerasa lagi dong, dimana gua yang kecilnya kesepian, ya di umur 8 tahun gua ngerasa kesepian lagi Teo. Gitu karena nggak ada teman curhat, nggak ada ibu gitu kan, ayah sibuk kerja dan adik sama nenek waktu itu. Berarti maaf kepotong, berarti ibu meninggal pas Momo udah umur 8 tahun. 8 tahun. Berarti sebentar ketemu ibunya, terus baru di situ ngerasain kesepian lagi. Iya. Luar biasa, berarti memang maksudnya itu sekilas Momo ngedapetin maksudnya pengetahuan dari yang dititipin sama Yang Maha Kuasa ya, di umur 5 tahun. Sampai bisa tadi ketemu sama teman-teman kecil yang kasat mata. Sampai akhirnya di ibu meninggal merasakan kesepian lagi. Sempat ditutup sama kiai ya. Terus sekarang bisa buka lagi.
Berarti tadi itu sekilas cerita Momo ya. Kalau buat Theo sendiri, boleh diceritain tadi dari awal bergabung, lamanya di main di mistis, terus sampai mempunyai titipan dari Yang Maha Kuasa, itu gimana ceritanya? Oh, belum, baru mau. Ini udah 4 kali loh. menang banyak 4-0. Iya. Itu belum gitu. Ya. Jadi lupa mau ngomong apa tuh. Ayo. Gimana tadi? Ya. Anuan. Kenapa? Jadi gini. Bisa ya. Dari pas 2013 itu kita kenal sama yang namanya Zubir TV itu, kita udah main per YouTubean. Cuman nggak sampai orang-orang pada tahu. Cuman batas teman-teman doang yang pada tahu. Nah, pas 2014 itu ketemu sama channel dari siapa itu namanya, Ghostak 4 TV, GTF. ya itu kita dijerumus untuk mengasah, untuk melihat-lihat. Oh iya, maksudnya diajarin lah biar lebih peka, biar lebih sensitif gitu ya. Udah diajak ke situ tapi kita benar-benar gak peka. Nggak peka. Pantesan sampai sekarang jadi cewek ke situ. Alhamdulillah. Kayaknya cewek juga nggak bakal kepeka ke dia, orang dia juga nggak peka. Iya bener. Jangan salahin Mbak ya, jangan salahin Mbak. Terus pas 2000 pas mau kelas 6 SD itu ditinggal sama almarhum nyokap. kelas 6 SD. Iya. Baru dah tuh yang dari nyokap itu ke kita semua. Maksudnya yang dari nyokap apa? Penjaganya. Oh, maksudnya mungkin ya nyokap dulu pernah mengamalkan sesuatu gitu, amalan, atau memang ada garis keturunan itu ke Theo. Iya. Nah, nyampe pas almarhum udah dikuburkan, baru saya ngelihat jasad di depan mata saya tuh. Bangun lagi. Nitipin enggak apa sih, ngomong aja susah. Cuman nengok doang. Baru tidur lagi. Kayak di prank gitu. Iya. Ada mayat ngeprank. Ya kaget kita, orang bener-bener udah mau dikuburin, agak begitu lagi diri. Iya. Enggak diri sih, duduk. Maksudnya duduk itu kayak posisi duduk lah. Iya. Terus nengok ke kita, tidur lagi. Dan itu banyak saksinya yang lihat juga. Ada saksinya. Keluarga. Iya, keluarga yang lihat pada saat pemakaman itu ya. Iya. Tapi nggak nanya bapak mana bapak, nggak gitu kan? Bapak. Berarti emang dari kecil ya. Jadi memang dari kecil. Kalau Momo memang entah tahu langsung dari Yang Maha Kuasa. Kalau Theo memang sengaja diasah. Berarti kan memang sengaja diasah. Terus pada saat ibu meninggal, terus sempat ngeprank, baru itu pada pindah lah ya, ibaratnya yang mungkin pernah amalan nyokap pernah amalin ataupun titipan dari leluhur sebelumnya gitu. Iya. Berarti emang perjalanan kalian luar biasa. Terus pernah nggak? Ini pertanyaan yang emang agak sedikit sensitif ya. Pernah nggak? Ibaratnya kalian melihat seperti itu, melakukan seperti itu, pernah dianggap gila atau bohongan nggak? Atau ibaratnya kayak gimana? Coba mungkin dari Momo dulu. Momo udah cengar-cengir soalnya. Momo banyak. Sering gitu, sih, iya. termasuk nggak cuma di lingkup keluarga aja. Iya, karena kan memang ini kan jadinya di luar logika ya. Iya. Makanya di luar logika. Iya. Coba boleh diceritain. Kembali lagi sih kan nggak semua orang bisa melihat, gitu kan. Yang orang yang mungkin dikasih kelebihan oleh Tuhan itu kan bisa untuk mengetahui di mana posisinya, seperti apa wujudnya gitu kan. Tapi kalau yang nggak bisa atau yang awam dengan atau yang dinail dengan hal yang seperti itu, mereka kan akan bertanya nih orang kenapa sih gitu.
Kalau Iya. emang lu kurang konten yang ngomong gitu. Iya. Misalkan, mau ada pocong kaki Godzilla, apa genderuwo kaki ikan duyung, Kan diem. mermaid ya kan? Ada gak orang-orang yang emang pura-pura dia buat sok tau lah gitu? Iya. Kalau dari Momo pribadi sering nemuin orang kayak gitu. Soalnya kan Momo lebih bisa membedakan mana yang paham dengan orang yang seperti itu atau mungkin hanya pura-pura, bukan hanya dibuat-buat. Momo lebih respect sama orang yang awalnya ketika kita bertemu nih dia pendiam. Karena dibalik itu dia ada penjaganya. Iya. Oh dia paham nih dengan hal seperti ini. Ketimbang sama orang yang gua kalau explore tuh ngelihatnya beginian. Tapi ketika kita explore bareng, Iya. apa yang dilihat sama dia kok nggak ada yang kelihatan sama Momo tuh nggak kelihatan gitu. Maksudnya nggak sama lah. Iya. Gitu ya. Bagusnya gitu ngomongnya sama Momo nggak tahu kalau ketemunya bagusnya sama yang lain gitu, sama yang lebih paham mungkin bisa langsung dikasih tahu gua nggak ngeliat apa-apaan coy. Iya. Maksudnya bisa lebih di blow up lagi blow ya. up, iya. Kalau Momo kan masih nahan gitu, jaga inian sih, jaga image dia juga, jaga nama baik dia juga. Iya. Maksudnya buat apa sih kalau emang nggak bisa tuh ngomong aja gitu kan, yang nonton juga malah resepan sama yang nggak bisa gitu. Yang polos yang gitu polos, dia akan penasaran nanti kan, tahu-tahu jalan sendirian gitu kan malah, atau kemana gitu ya, apa kena terjadi apa-apa ya itu malah lebih resep kayak gitu kan penonton bener. daripada yang di sono gua ngeliat ini, di sono ada. Iya, mana Ketika diarahin ke kamera nihil gitu, orang yang nonton akan ini orang ngeliat apaan sih gitu kan, nggak ada nih, kosong gitu. Ternyata kalau yang komen orang yang mengerti dengan hal itu kan nggak enak di komennya nanti. Iya gitu. Misalkan ada komen orang indigo gitu ya, gua nggak lihat apa-apaan tuh, bohong tuh. Nah itu kan gak enak. Gak enak gitu ya kan. Mama sering banget ketemu orang yang kayak gitu. Nggak 1-2 orang, mungkin ada beberapa orang lah, banyak gitu. Dan ada juga orang yang mungkin bisa, tapi dia dengan sengaja mencari tahu. Explore sendiri. Iya. Gitu ya. Kalau Theo Nggak ada yang pernah pura-pura sok tahu ataupun pura-pura bisa di depan Theo. Kalau itu belum ketemu. Mau nemuin? Enggak. Ayo, Gus. Bagus mulu kan. Jadi benar-benar belum ada. Karena kan dia awalnya iseng-iseng. Jadi nemuinnya yang iseng-iseng juga. Yang iseng-isengin dia doang. Iya. Iseng-iseng. Terus kalau misalkan, kita sedikit kesampingan masalah konten. Ini Momo sama Theo udah punya pacar apa belum ini? Aduh sebelum dijawab, Momo haus. Mau minum dulu ya? Boleh. Tapi sebelumnya Momo kan biasanya minum kopi. Iya. Baru kali ini minum teh. Beneran. Namanya teh apa ini? Ini cobain dulu baru kita ngomong. Cobain dulu. Seger kan? Manis lah. Seger gak? Seger dong. Oh iyalah, orang dari daun teh pucuk pilihan. Ini namanya teh pucuk harum. Oh iya, wangi. Manisnya nggak nempel di tenggorokan kan? Iya benar. Lewat langsung. Mau minum nggak? Teh biasa. Ntar aja. Enggak, ini jangan diambilin. Dia tuman. Biar habis sendiri. Iya. Kita lanjut lagi. Kita kesampingan masalah konten-konten yang misteri. Sekarang balik lagi pertanyaan itu. Aduh. Ini udah pada punya pacar apa belum ini? Aduh, gimana ya? Tetot. Kalau ikut pamili 100 main udah. Iya. Udah bunyi not. Iya. Kalau Momo masih sendiri. Pegangan mau kemana? Iya. Kalau Momo masih sendiri. Karena beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, Momo harus kehilangan orang yang Momo sayang sih. Siapa tuh? Ada namanya Friska. Wow. Friska. 2 tahun lalu kecelakaan sama Momo. Yang di daerah Puncak. Kecelakaan tabrakan Lalu lintas lah. Takutnya ngomongin jelas dong, tak kecelakaan takutnya MBA lagi. Bukan. Iya makanya.
Maksudnya kecelakaannya yang jelas. Itu kecelakaannya MDE repot. Maksudnya kecelakaan lalu lintas gitu. Nah itu kejadiannya sama Momo. Udah 2 tahun dan dari Momo pribadi tuh buat Momo ya saat ini posisinya dia masih belum ada yang belum tergantikan. Iya. Sulit sih. Walaupun udah coba deh gue deket deh sama cewek ini. Iya. Tapi gimana ya, dingin gitu sikapnya, enjoy gitu. Ternyata kata ayah, coba deh lu sama Vina dulu gitu kan. Akhirnya jalan ya sama Vina sampai sempat mau tunangan. Tunangan. Terus sempat mau tunangan berapa minggu sebelum tunangan, bahkan mungkin besoknya mau tunangan kalau nggak salah itu ya. Itu main dulu sama Theo. sempat ketemu. Theo gue besok tunangan. Doain gue. Dia juga udah gue doain. Ternyata dia pamit dari semalam itu sama temennya pergi atau kemana. Si Vina ini ayahnya nelpon ke Momo. Mas itu si Vina sama kamu? Enggak. Dia pergi sama Iwan ke Citayam. Terus balik kapan? Ya nggak tahu, tanyanya coba di bel nggak bisa, ditelepon nggak bisa gitu. Nah ternyata di sana teman di puncak ngabarin, mau gue kayaknya ngelihat si Vina deh. Di mana? Kebun teh dekat villa rumah gue. Ya udah coba videoin beneran nggak dia gitu kan. Di videoin, di foto bener, ternyata sama laki-laki itu dari semalam beneran nggak pulang gitu. Artinya kan ya kita mau positive thinking kayak gimana pun ya namanya cowok cewek gitu benar. Kan di luar. Dan ya udah sampai hari itu pun ya udah mau cut semua, mau backlist, maksudnya mau batalin semua yang udah harusnya jadi hari itu gitu. Jadi dengan terpaksa buat Momo untuk mencari wanita nanti dulu deh gitu, mau pribadi. Ternyata nggak cuma bikin konten horor, ternyata kisah cintanya horor juga. Horor juga. Yang pertama meninggal ya. Yang kedua dia berselingkuh lah intinya kayak gitu. Tapi untuk Priska sih tiap hari Jumat sih sering ziarah. Bagus. Berarti ya itu tadi nggak cuman konten yang horor tapi kisah cintanya horor juga. Tenang, perempuan banyak. Perempuan banyak. Jadi pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Tenang, di dunia ini ntar jadi banyak perempuan. Ntar ada emaknya dia. Aku cinta sama Aisyah sama gua. Iya, Aisyah sama gua. Yo, coba Theo. Gimana yo? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Orang disuruh nyuanin tentang cerita malah istighfar. Gua harus sini deh. Apa? Gimana? Kok cewek mah ada. Ya cewek ada, deh gue juga cewek Theo. Kan belum buat iya. potong Cewek mah ada. Jangan cewek lah, pacar ada. Cuman jauh di Kalimantan. Udah berjalan hampir 2,5 tahun. Alhamdulillah. Nah, dia itu tiba-tiba di belakang selingkuh. LDR sih, ya kalau LDR wajar. Masalah kan di dalam pandemi begini kan, sulit. LDR juga kalau 2 tahun setengah ya. Itu pacaran apa nyicil mobil? Pacaran apa nyicil mobil? 2 tahun setengah LDR kuat. Ya walaupun kan waktu itu kan sebelum pandemi kita sering ketemu. Sebelum pandemi sering ketemu. Semenjak ada pandemi masuk kita ya LDR. Nah, dulu lu ketemu kesana atau gue jemput di bandara? Dia ke sini. Iya. Wah. Terus baliknya gue yang ke sana, main ganti-gantian. Main ganti-gantian. Keren cuman cinta modal dengkul doang. Iya. Kagak lah. Berarti gantian dia datang sini, terus Theo gantian berangkat ke sana ke Kalimantan. Itu sampai sekarang. Sekarang agak renggang karena dia udah sama yang lain. Kalimantan kapan lagi? Iya. Tapi itu cewek lu bener kan, bukan kuyang kan? Terkuyang lagi.
Enggak, itu cewek beneran kan? Beneran itu. Bisa video call gitu, bisa. Biasa bisa. Dan katanya jelmaan kuyang lah repot. Tadi kan serem. Ntar lu nih, tadi Momo sebelum tunangan nemuin Theo dulu kan ya? Berarti nggak jadi tunangan, nggak jadi pacaran sama yang yang udah meninggal gitu kan? Berarti dia nih balanya besok kalau dapet perempuan jangan nemuin dia dulu. Iya bener. Dia nih bawa kepikiran. petaka. Baru kepikiran sekarang. Berarti Theo nih bawa petaka nih. Besok kalau punya perempuan mau tunangan nggak usah ngabarin dia. Nggak usah. Lo temen laknat itu ya. Lagi setiap ngabarin dia. Jujur buat temen laknat. Laknat. Temen laknat. Berarti kalau sekarang lagi kosong. Yang di sana gantung dong. Iya. Waduh, kayak lagunya Melly Guslau. Udah kayak pakaian gantung. Iya kan? Pakaian. Terus sama yang sekarang juga digantung. Gantung. Jadi maksudnya Amin sekarang yang lagi dideketin gantung juga. Oh. Paham nggak? Iya. Nggak paham kan? I understand. Maksudnya gantung juga gitu kan. Mau maju kagak yang ini. Mau maju apa kagak? Jangan majuin yang kagak nih. Tuh kan ke situ dah coy. Gimana, mau maju apa enggak nih? Ya tergantung dari dianya aja. Gitu. Kata gua. Gantung dari dianya aja gimana? Ya tergantung dari dia. Dia aja masih ada yang sama yang itu. Oh, maksudnya dia masih ada pendamping yang lain. Kalau bisa kita nyelak, kita disangkain perusak hubungan. Ya, kan? Tapi kalau misalkan dia udah selesai kan dengan mereka itu, seenggaknya kan ada inisiatif untuk seenggaknya. Tapi emang kadang-kadang P3K itu harus ada P3K. Iya. P3 tahu gak? P3K apa? Jangan tawa Momo. P3K tahu gak? Tahu gak P3K apaan? Hah? Pertemuan, pendekatan, Aduh. perkenalan, K-nya apa? Ketikung. Iya. Ya ketikung. Berarti boleh nikung, nggak apa-apa. Kita mah tidak pernah ngajarin menikung. Kan sebelum janur kuning melengkung nggak Belum. apa-apa. Kalau selagi masih ada jalan lurus ya sikat bleh gitu. Ya berarti kalau misalkan ada kesempatan buat maju, kenapa enggak? Nah. Maju lah. Gitu. Situ laki apa tahu lembek. Kena. Aduh, masalahnya orang tuanya udah ngomong nih, maksudnya udah setuju, insya Allah sama Theo. Aduh. Ya, tinggal dari Theo-nya nih. Maksudnya kan daripada bukan kenapa-napa juga gitu, kita menghalau juga gitu. Daripada belum terlalu jauh gitu kan. Ya, gitu maksudnya. Kok tiba-tiba ruangan panas ya? Emang ada kipas di sini ya. Ya pokoknya semangat buat Momo, buat Theo, Semangat cari jodoh. semangat cari jodoh ya. Kalau buat konten mah yakin bisa lah buat konten. Kalau buat cari jodoh ini perjuangan. Yang pertama horor, yang satu lagi ya kayak tahu. Lah tahu main enak makan. Dan ini apa? Udah jauh. Tahu. Pokoknya semangat buat Momo sama Theo. Terima kasih banyak udah datang mampir di kamar bacot. Sama-sama Mbah. Ya. Terima kasih udah mampir-mampir di kamar bacot. Jadi pesan-pesan buat teman-teman semua yang nonton, jangan pernah datengin dukun ataupun orang pintar yang ibaratnya melenceng ya dari agama untuk hal-hal seperti percintaan. Yang paling sering di anak muda nih masalah percintaan. Iya, benar. Lakuin aja dengan kerja keras. Kita perjuangin dulu dengan semampu kita buat deketin perempuan atau gimana. Jangan pernah datengin yang namanya dukun karena musik nantinya. Terus kalau buat hal-hal yang mistis kita serahkan sama yang pakan, karena manusia juga udah ada pakannya, udah ada porsinya masing-masing. Ada yang bisa ini, ada yang bisa itu, bisa ini, bisa itu. Jangan Syukuri ada aja. iya, jangan ada yang julid, jangan ada yang apa, karena kita nggak tahu apa yang dia lakukan, dia juga nggak tahu apa yang kita lakukan. Masing-masing nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi. Gitu, ya. Terima kasih banyak buat Theo sama Momo. Iya. Thank you banget. Nanti jangan lupa di like, di subscribe, di komen, terus dibagikan karena kita punya nilai-nilai edukasi yang manfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa di follow
Apa? Gimana? Little Ghost Official. Ya, Little Ghost Official. Jangan lupa di follow, juga di subscribe, di komen-komen lah pokoknya. Yang mau intip-intip, yang mau lihat-lihat keseharian ataupun konten-kontennya dari Little Ghost Official. Terima kasih banyak. Kembali lagi di Kamar Bacot pada hari Sabtu jam 6:30 malam. Kamar Bacot.